Switzerland. Mendengar nama negara ini, tentunya sudah terbayang keindahan alam dan pedesaannya yang khas dengan rumah kayunya atau chalet. Dari luar, rumah-rumah kayu tersebut terlihat sederhana, namun interior dalamnya sangat modern, seperti rumah pada umumnya. Nah, ceritanya belum lama ini saya dan keluarga kembali berlibur ke Swiss untuk melepas rasa jenuh karena di Turin sudah seperti kota mati dan udaranya juga sangat panas. Singkat cerita, kami bermalam di satu chalet di daerah pegunungan, tepatnya di atas Danau Thun. Kami kebagian di lantai atas sehingga bisa menikmati pemandangan yang sangat cantik dari balkon kamar tidur yang utama. Saking lelahnya kami di perjalanan, kami pun langsung istirahat di kamar masing-masing. Kami berharap bisa tidur nyenyak malam itu. Lomba ngorok saya dan suami pun buyar saat Kay membangunkan saya. Dan saya pun paham kalau dia minta ditemani, pasti ada sesuatu yang dia lihat. Kay, selalu saja seperti ini kejadiannya. Ujung-ujungnya yang lihat hantu langsung tidur pulas, sementara saya hanya ketap-ketip di sampingnya dan baru tidur menjelang fajar. Esok harinya, Kay baru memberitahu bahwa dia bermimpi 2 kali malam itu didatangi laki-laki yang sama. Gak takut sih, Ma, cuma karena dia melihat aku sambil senyum-senyum aja. Mungkin dulu dia tinggal di sini, karena ini kan rumah yang dibangun tahun 1925. Lah, terus kalau gak takut kenapa bangunin Mama? Protes saya karena jadi kurang tidur. Oh, yang aku takutin lain lagi, Ma. Gak kelihatan bentuknya sih, tapi dia ada di kamar mandi. Oh my god, bubar deh liburan untuk menghilangkan stres kami. Malam berikutnya, fix kami tidur bareng lagi. Kali ini suami pun enggan tidur di kamar sendiri. Jadi dia pilih tidur di sofa bed di living room, persis di depan kamar Kay. Takut juga, Bang. Aman lah kalau gini. Pintu kamar sengaja saya buka, jadi saya masih bisa lihat suami di seberang sana. Perasaan baru saja pulas ketika Kay teriak kaget sembari memeluk saya kuat-kuat. Saya pun syok dan otomatis mulai baca ayat kursi dan lain-lain, sambil menenangkan Kay. Suami juga terbangun. Ada apa lagi sih, Kay? Itu mah, di jendela aku lihat ada cahaya masuk. Terus dari kecil cahayanya tiba-tiba membesar dan ada rambutnya, ujar Kay gemetaran. Liburan ke Thailand yang berakhir terkunci selama hampir 3 bulan akibat pandemi COVID-19. Jauh sebelum wabah COVID melanda Italia, saya dan Kay memang sudah berencana liburan ke Phuket dan Bangkok selama 9 hari. Tiket pesawat dan hotel pun sudah kami pesan. Alhamdulillah, pada tanggal 9 Maret 2020, kami masih bisa terbang saat pemerintah Italia mengumumkan lockdown. Setibanya di Thailand, tak lama kemudian, pemerintahnya juga mengumumkan lockdown. Itu artinya saya dan Kay gak bisa pulang ke Italia atau pulang ke Jakarta sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Selama tinggal di hotel Phuket dan hotel lainnya di Bangkok, semuanya aman. Sampai kami menempati hotel terakhir di kawasan Payathai. Malam ketiga di hotel tersebut, barulah kami sadar bahwa ada penghuni lainnya yang juga tinggal di kamar itu. Malam itu sebelum tidur, saya mendengar suara seperti anak ayam dari arah ruang tamu. Tapi saya pikir itu hanya perasaan saya saja.
dan akhirnya saya pun tidur. Sementara Kay masih mengerjakan tugas kuliahnya. Saya terbangun karena tahu-tahu Kay sudah memeluk saya sambil bisik-bisik. Mah, bangun mah. Duh, ada apa sih? Sebenarnya saya nggak perlu nanya lagi sih ke dia, karena pastilah ada yang dia lihat. Mah, ada kuntilanak mah di depan kamar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gak putus-putus kami lafazkan ayat kursi dan doa-doa lainnya sampai situasi kondusif lagi. Malam itu Kay bertemu dengan sosok Kunti di depan kamar kami. Malam itu Kay bermimpi bertemu dengan sosok Kunti di kamar kami. Kay bilang wajahnya cantik, tapi terlihat sedih. Dia hanya duduk di samping Kay sambil memegangi tangannya yang hancur. Kasihan, mungkin dia korban kecelakaan atau apalah. Anehnya, Kay sempat merasakan tangan kirinya sangat sakit waktu dia bangun keesokan harinya. Tapi syukurnya hanya sebentar saja. Masih di hotel yang sama, tapi pindah kamar dengan view berbeda, biar gak bosen. Dan kami berharap ini kamar terakhir, karena tanggal 20 Mei ini kita akan terbang ke Jakarta. Tanggal 19 Mei, dapat email pemberitahuan dari Garuda bahwa penerbangan ke Jakarta ditunda ke 2 Juni. Yah, nasib. Padahal kami sudah rugi dari Malaysia Airlines dan pindah ke Garuda Indonesia Airways dengan harapan bisa balik ke Jakarta. Tanggal 21 pindah kamar lagi ke lantai 30. Posisi kamar persis di bawahnya kamar yang pertama. Bismillah, semoga aman-aman deh. Kayak kamar-kamar yang sebelumnya. Ya Allah, baru juga mindahin barang-barang dan hari juga masih siang. Kok saya mendengar suara ciap-ciap dari kamar mandi ya? Aduh, mana sendirian lagi. Buru-buru saya turun ke front office hotel. Maksudnya mau minta tuker kamar. Maaf, hotel sudah fully booked, kata staf hotel membuat hati kecil saya semakin menciut. Apa ada masalah dengan fasilitas kamarnya, Bu? Yang langsung saya jawab, oh tidak apa-apa. Saya bosan dengan view ruangan yang sama, jawab saya. Gak mungkin kan saya bilang di kamar tersebut ada syaitonnya. Bisa dikira orang gila saya nanti. Nah, benar kan feeling saya? Si Mbak Kuntinya itu ternyata tinggalnya di kamar mandi, kamar yang kami huni ini. Beberapa kali dia menampakkan dirinya ke Kay. Dan kalau senandung ciap-ciapnya sih tiap hari kedengeran sama kami berdua, entah itu siang atau malam. Akhirnya hampir setiap malam kita puterin lantunan ayat-ayat ruqyah dan kami mencoba cara-cara yang diajarkan Ustadz untuk mengusir mereka. Entah di mana salahnya, kok ya dia tetap aja ada. Harapan terakhir saya adalah meminta tolong adik saya Rini untuk melakukan kontak dengan si Mbak ini. Karena selain dia, saya juga bisa merasakan kehadiran Mr. Potato di kamar kami. Kay juga merasakannya, tapi untungnya dia gak menampakkan diri. Penyisiran jarak jauh pun berhasil dilakukan oleh adikku yang sakti. Dan kedua makhluk tersebut memang ada di kamar kami. Tapi yang membuat Rini terkejut, ternyata si mbaknya ini bisa bahasa Indonesia. Dia bilang gak berniat jahat ke Kay. Dia cuma mau minta tolong karena tangannya yang hancur sakit sekali. Lah, kok Kunti WNI ada di sini? Hehehe. Kenapa sih disebutnya Mr. Potato? Sebenarnya di Indonesia orang menyebut makhluk ini genderuwo. Tapi kami sekeluarga menyebutnya Mr. Potato
karena baunya mirip banget dengan kentang goreng tapi versi sangit. Di rumah Koja, si Mr. Potato ini terkadang juga suka berkunjung. Oh iya, makhluk satu ini genit sekali loh. Dia paling suka sama perempuan dan konon kalau sudah naksir berat sama perempuan tersebut, dia bisa menyerupai pacar atau suami untuk bisa mendekati bahkan melakukan hubungan intim dengan perempuan yang dia suka. Serem banget kan? Ada satu kejadian dengan kakak ipar saya waktu dia menginap di rumah Koja. Kejadiannya kurang lebih 15 atau 16 tahun yang lalu. Waktu itu saya dan keluarga menitipkan rumah pada almarhum kakak dan istrinya karena kami mudik lebaran. Menurut kakak ipar, malam itu dia dan suaminya tidur di kamar saya. Dia terbangun karena bagian belakang tepatnya pantatnya, mohon maaf, seperti ada yang mencoleknya. Dikira suaminya, dia pun menoleh ke belakang. Dilihatnya suami tertidur pulas, tapi bukan di sampingnya, melainkan tidur di lantai. Begitu dia melihat ke kaca meja rias, alangkah kagetnya dia melihat makhluk tinggi besar melebihi lemari. Berbulu lebat seperti gorila dengan mata merah dan taring panjang sedang menyeringai ke arahnya. Kakak ipar berusaha untuk bangun, tapi tubuhnya terasa sangat lemas. Bahkan untuk berteriak membangunkan suaminya saja lidahnya serasa tercekat. Alhamdulillah, tak lama kemudian suaminya terbangun karena akhirnya dia bisa mendengar jeritan istrinya. Walau saya tidak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan keberadaan jenis makhluk ini dari baunya. Kadang saat saya pulang malam hari, begitu mobil masuk gang di depan rumah, baunya sudah tercium. Artinya dia masuk ke dalam mobil. Dan saat mobil saya parkir di garasi pun, saya selalu berkata, "Sudah ya, turun. Dan jangan ikutan masuk rumah atau ganggu saya." Nah, habis itu baunya hilang. Untung dia nurut ya. Selama saya menempati rumah Koja, gangguan dari si Mr. Potato paling ya cuma itu aja. Sama kalau lagi jahil dia suka lemparin kerikil ke jendela kamar. Atau lemparin pembantu pakai bola-bola kertas.